Kasus dugaan suap pemberian vonis bebas terhadap Ronald Tanur yang melibatkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya jadi awal terkuaknya dugaan mafia peradilan di tubuh Mahkamah Agung. Dugaan ini dikuatkan dengan penangkapan bekas pejabat MA Zarof Rikar yang diduga merupakan perantara suap dalam kasus Ronald Tanur. Belakangan, MA berencana menelusuri dugaan komunikasi Zarof Rikar dengan para hakim. Akankah langkah ini membuka tabir mafia peradilan di tubuh MA? Juru bicara MA Yanto dalam jumpa pers pada Senin 28 Oktober 2024 menyampaikan, pimpinan MA secara kolektif kolegial telah memutuskan untuk membentuk tim pemeriksa yang bertugas melakukan klarifikasi kepada Majelis Hakim Kasasi Perkara Gregorius Ronald Tanur. Tim pemeriksa ini akan mengklarifikasi para hakim agung yang menangani perkara tersebut terkait dugaan komunikasi dengan bekas pejabat MA Zarof Rikar. Sementara terkait penangkapan Zarof Rikar, Yanto menyebut MA tak lagi bertanggung jawab atas perbuatan Zarof karena yang bersangkutan sudah tidak lagi terkait dengan MA. Terhadap beliau itu kan sudah purna ya, sudah purna 2 tahun lebih ya. Sehingga kalau sudah purna itu sama sekali sudah tidak menjadi tanggungan lembaga, melainkan itu tanggungan pribadi. Sehingga lembaga tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada yang bersangkutan seperti itu, Mas. Yuk, kalau di sana itu ya kalau namanya beliau kan kepala badan diklat yang tugasnya untuk melakukan pelatihan, pendidikan, baik hakim tingkat pertama, tingkat banding kan gitu. Nah biasanya kan hakim agung ngajar. Lah, apakah mereka ada komunikasi atau tidak ya kami tidak tahu. Lantas siapa sebenarnya Zarof Rikar dan mengapa dia menjadi sosok kunci untuk menguak mafia peradilan di Mahkamah Agung? Zarof adalah pejabat MA yang pernah tugas pada Januari 2022. Namun sebelum pensiun, Zarof pernah menduduki beberapa jabatan di MA. Zarof pernah menjadi pejabat eselon 2 di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA dengan tugas mengurusi mutasi dan promosi hakim. Berdasarkan LHKPN tahun 2021, harta Zarof tercatat 51,4 miliar rupiah. Zarof kemudian ditangkap pada Kamis 24 Oktober di Bali. Selain itu, di kediaman Zarof, penyidik menemukan uang tunai dalam beberapa mata uang dan emas 51 kg yang nilainya mencapai 996 miliar rupiah atau hampir 1 triliun rupiah. Kejagung menyebut bahwa uang hampir 1 triliun rupiah tersebut dikumpulkan saat Zarof menjabat di MA pada 2012 hingga 2022. Zarof juga meminta gratifikasi untuk pengurusan berbagai perkara dalam kurun waktu tersebut. Terkait temuan ini, anggota Komisi 3 DPR Nasir Jamil mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut asal-muasal uang dan emas yang ditemukan di rumah bekas pejabat MA Zarof. Menurut Nasir, barang bukti uang dan emas yang ditemukan di rumah Zarof Rikar bisa saja sengaja dikumpulkan untuk hakim agung atau hakim lainnya yang bisa diambil kapan saja setelah mereka pensiun. Sebab jika langsung diberikan akan memunculkan resiko yang lebih besar. Melibatkan wajahnya, apa yang perlu dikhawatirkan justru itu bahagian dari untuk membersihkan mumpung Presiden Prabowo Subianto baru saja ya, belum sebulan dilantik jadi Presiden, maka ini sangat baik bagi beliau untuk menunjukkan kepada Indonesia bahwa apa yang dia sampaikan terkait dengan penegakan hukum adalah suatu yang bisa dibuktikan. Ditangkapnya bekas pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar serta 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi menunjukkan lemahnya kewenangan pengawasan dari Komisi Yudisial. Apalagi kasus itu ditengarai hanya bagian kecil dari praktik mafia peradilan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Kalau menurut Sobat Kompas gimana? Apakah kasus dugaan suap di kasus Ronald Tanur ini dapat menguak mafia peradilan di Indonesia?